Anakku sekalian, hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang besaran dan satuan. Ya, jadi apa itu besaran? Besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai serta satuan. Jadi, apa saja yang bisa kita ukur dan hasil pengukurannya itu memiliki angka atau menghasilkan angka serta satuan, itu yang disebut dengan besaran. Contoh, panjang meja itu 50 cm. Apa besarannya? Nah, di sini yang diukur apa? Tentunya yang diukur adalah panjang. Maka panjang itu adalah besaran. Kemudian berapa angka atau nilainya, jelas di situ tertulis 50. Sedangkan satuannya adalah cm. Jadi apa saja yang bisa diukur dan memiliki angka, menghasilkan angka serta satuan, itulah yang dimaksud dengan besaran. Kemudian besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, jadi sudah didefinisikan terlebih dahulu. Itulah yang dimaksud dengan besaran pokok. Jadi besaran pokok itu berdiri sendiri, karena memang sudah ditetapkan terlebih dahulu satuannya. Tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Nah, dalam fisika besaran pokok ada 7. Ya, kalian bisa lihat di dalam tabel ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat, beserta nama satuan dan lambang satuannya. Nah, Bapak minta supaya kalian yang 7 ini benar-benar dihafal, diingat, ya, jangan sampai tidak hafal, ya, karena di luar yang 7 itu adalah besaran turunan. Nah, kemudian besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi satuannya diturunkan dari besaran pokok. Misalnya luas. Luas itu adalah besaran turunan. Karena satuan dari luas yaitu meter persegi diturunkan dari besaran pokok panjang. Begitu juga dengan volume. Volume satuannya meter kubik. Meter kubik itu kan panjang kali panjang kali panjang. Berarti satuan dari meter kubik itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Begitu juga dengan massa jenis, kecepatan, dan percepatan. Itu satuan itu diturunkan dari besaran pokok ataupun besaran turunan yang lain. Nah, kemudian kalau kita bicara satuan, maka kita mengenal ada satuan baku dan ada satuan yang tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan standar. Salah satunya adalah satuan internasional yang sekarang dipakai oleh seluruh negara di dunia. Untuk bisa dikatakan sebagai satuan internasional, maka harus memiliki 3 syarat. Yang pertama bersifat tetap dan tidak berubah. Yang kedua bersifat internasional. Yang ketiga mudah ditiru atau digandakan. Nah, bisa juga ditambah mudah digunakan. Itu syarat satuan internasional. Nah, kemudian kalau kita bicara satuan itu sendiri, ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan standar tadi yang seperti Bapak katakan tadi. Dalam satuan standar itu, siapapun yang menggunakan dimanapun tempatnya, kalau kita mengukur benda yang sama, kalau kita menggunakan satuan yang baku pasti akan menghasilkan nilai yang sama. Tapi kalau satuannya itu adalah tidak baku, maka ada kemungkinan hasilnya berbeda meskipun benda yang kita ukur itu bendanya sama. Tapi karena orangnya berbeda, maka hasilnya bisa berbeda. Itulah satuan yang tidak baku. Contoh satuan baku kilogram, meter, sekon, itu adalah satuan baku. Jadi 1 kilogram dimanapun kita mengukur 1 kilogram itu sama. 2-3 kilogram itu sama. Tidak akan berbeda meskipun orang yang menggunakan itu berbeda-beda. Itulah satuan baku. Kemudian satuan tidak baku, satuan yang tidak standar, yang seperti Bapak jelaskan tadi. Contohnya adalah satuan hasta, depa, langkah kaki, itu adalah satuan yang tidak baku. Nah, saya kira ini yang bisa Bapak sampaikan dulu kepada kalian semua tentang besaran pokok dan turunan serta tentang